ya karena berawal dari hobi, memang hobi nge-game. Jadi pengen coba karena sebelumnya juga pernah dengan rental PS-an. Terus kemudian mulai saat 2010 kan boomingnya Point Blank ya waktu itu ya cek. Ya kita coba dengan seadanya lah karena dulu masih terbatas modal juga. Jadi spek komputernya masih yang biasa awal-awalnya. Jadi berawal dari hobi. Terus awal untuk mulai itu untuk modal, terus pasar yang dituju tuh pasarnya kelas menengah atau atas itu? Kalau pas awal buka kelas menengah bawah ya, karena kan lebih ke saat game net itu lebih apa? Awal buka itu bimbang antara game net apa browsing aja. Karena browsing kan modalnya lebih sedikit karena spek komputernya. Jadi aku ngambil tengah-tengah ya, bisa nge-game, bisa browsing. Nah itu juga pasarnya kan waktu itu ya anak-anak ya SMP, ya kuliah juga karena di depannya kampus UI persis, jadi ya rame karena itu ya kelas mahasiswa lah. Selanjutnya mungkin masalah nih yang diawalin ya buka bisnis. Nah terus gimana tuh ya Masalah yang diawali tentu menarik pelanggan ya kalau pertama, karena kan baru buka, gimana caranya menimbulkan kesan. Ya kadang pengalaman pahitnya juga kesannya jelek, pastilah pas ada user baru, pas ada trouble kan jadi. Tapi ya kita selalu terima masukan lah, mereka pengen apa kita usahakan. Berarti pertama buka tahun berapa Pak? 2010. Dari 2010 sampai 2022 itu apa sih yang sampai bikin kemarin yang sebelumnya wawancara kemarin Bapak bilang udah mau tutup gitu? Itu apa sih masalahnya gitu sampai segitunya? Yang jelas corona itu. Corona, PPKM, PSBB kan sama sekali nggak boleh buka. Sedangkan karyawan ya gimana? Jadi cuman posisi tutup tuh aku tetap bayar karyawan. Aku juga nggak enak sama karyawan. Tapi separuh ya. Aku anggap gini aja waktu itu. Daripada tak kunci, nggak ada orang, malah hilang semua. Mending aku keluar uang, satu orang jaga gantian. Ya separuh gaji mereka jatuhnya. Karena biasanya kan sekali masuk 2 orang. Nah, ini kan cuma 1 orang. Yang penting ada yang jaga. Gitu. Ya itu titik terburuknya pas corona. Pas UI pindah ke atas, kerasa. Apakah operator warnet dan mobil harus jadi dalam bidang IT dan jaringan internet ya? Saya awal buka tuh nggak tahu sama sekali, cuma niat pengen usaha aja. Dari situ sambil belajar, sambil jalan ikut komunitas, kan ada komunitas warnetnya. Saya lihat semua pertanyaan, trouble-nya apa yang kadang saya kan introvert juga, jadi saya cuma nyari-nyari, ini sama, trouble sama kayak aku, tak pelajarin. Kalau kepepet baru tanya. Kadang pakai jasa orang juga, seperti install server film kan pakai Linux. Aku nggak bisa sama sekali. Mending aku bayar orang buatkan server film di kedepannya untuk maintenance-nya kan gampang, nggak terlalu susah. Jadi lama-lama saya juga bisa sendiri ya untuk troubleshooting-nya yang karena kan sekarang di Slash, jadi sangat rendah untuk maintenance-nya. Jadi kalau untuk ngerakit komputer ya bisa. Jadi ya harus bisa sebenarnya. Nanti tinggal ngajarin OP-OP-nya. Kalau OP pun sebenarnya dia job desk-nya nggak perlu tahu masalah itu karena udah ada teknisi sendiri. Dari awalnya itu targetnya mau remaja, anak-anak atau dewasa sih? Target awalnya pengen semua kalangan, karena
dari awal pun aku juga bukan sekedar browsing tapi juga pengen game net, tapi waktu itu modalnya terbatas jadi ambil tengah-tengah, bisa nge-game cuman ya sekedar biasa, maksudnya buat main game berat pun dulu nggak bisa. Terus semakin ke depan, tadinya udah lihat komputer ya, tadinya tidak ada yang bilik terbuka, semuanya tertutup, hanya ada 33 komputer. Masih DDR2 itu waktu buka tuh, masih pakai komputer lama lah. Terus upgrade pelan-pelan, upgrade komputer pelan-pelan kok kerasa tadinya tuh aku juga ya sempat mungkin udah masuk ke zona nyaman, udah jalan tak tinggal bisa. Nah, lama-lama drop, pemasukan drop. Yang aku lakuin tuh malah ngurangin pegawai dulu biar pengeluaran berkurang. Itu masih aja drop. Ini tak pikir aku nggak bisa kalau kayak gini. Terus aku survei ke warnet yang ramai apa sih. Ini cuma sekedar warnet kok ramai banget. Mungkin tahu grupnya Merapi itu ya tahu kan, yang Jagonet Merapi itu kan apa sih, kok aku datang ke sini kok antri, itu apa sih? Oh, dia punya server film. Jadi orang ke sana dia udah punya server film, bisa download, bisa nonton, bisa copy paste bukan download ya. Jadi kan lebih cepat dan super lengkap. Itu aku contoh, aku kasih. Nah. Terus biliknya karena sering penuh, akhirnya biliknya aku hilangin beberapa. Jadi malah dari 33 bisa jadi 50. Dan sebelum corona pun itu antri sama yang di tangga ujung itu aku sewakan juga, cuman kan lebih mahal karena spek paling tinggi itu. Lebih buat kalau aku pengen main tuh aku kadang ke situ nggak pernah dapat tempat, jadi aku bikin sendiri. Kalau pas nggak ada aku silahkan disewakan, kalau pas pengen main ya mainnya di situ. Jadi lama-lama berevolusi ke game netnya, tapi tanpa mengabaikan, karena masih ada user yang kesini itu sekedar nonton YouTube. Jadi aku masih tetap terbuka pasarnya buat yang sekedar pengen nonton YouTube atau cuman ngabisin malam di sini kadang. Jadi kalau aku dulu nggak bisa beradaptasi dengan kebutuhan user, ya mungkin udah lama tutup. Untuk biaya operasionalnya per bulan kira-kira berapa ya? Listrik sekitar 8 juta. Karyawan 12 juta. 12-13 juta. Terus koneksi nggak mahal, koneksi 3 jutaan sekitar itu. Keuntungan di warnetnya? Keuntungan kalau dibilang keuntungan itu, warnet itu nggak bisa dianggap bulanan. Ya memang bisa dilihat, oh bulan ini untung 20 juta, 30 juta, atau 40. Tapi 3 bulan lagi mungkin kosnya harus upgrade komputer, ada yang rusak. Jadi ya harus, kalau dibilang keuntungan bulanan semu, bukan yang asli. Promosi aku dulu awal-awal sebar brosur, tapi sekarang kita pasif pun cukup di Google Map pun banyak yang nyari. Google Map dimasukkan bisnis kan, diverifikasi, kan nanti kelihatan ada reportnya berapa ribu orang yang nyari warnet ini. Warnet biasanya kata kuncinya warnet terdekat, warnet bagus, gamenet bagus. Yang mencari direction berapa orang kan kelihatan. Atau Facebook, aku ada Facebook page, itu biasanya kadang aku bikin merchandise, kaos, undian gitu. Sebelumnya terima kasih ya Pak udah nyempetin waktu. Ya, sama-sama. Ilmunya juga banyak kita pelajarin di sini. Semuanya terima kasih banyak lagi. Sama-sama, ikut senang. Siapa tahu kalian
bisa itulah membuka wawasan untuk berusaha. Kerja kantoran nggak apa-apa, tapi kan waktu kantor kerja cuma 8 jam, sisanya kan bisa buat usaha. Usaha sekarang nggak harus offline kok, online bisa disambi lah. Wah, apalagi ini buat orang-orang tua yang nonton nih, game bisa jadi uang nih. Ya, buat orang-orang tua nggak semuanya harus kerja kantoran ya. Siap, semoga ya saya nonton ini. Ya udah sebelumnya saya tutup ya Pak. Ya. Terima kasih.